Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amalia Rahma Laila Zulfikar dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin men-share sebuah video pembelajaran. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar mengenai apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Untuk KD, indikator, serta tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui indikator, kemudian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian silahkan kalian cermati gambar di sana. Kira-kira ini gambar apa sih? Ya, ini gambar teh panas dan juga ketika kita memegang teh panas. Kira-kira kenapa ya ketika kita memegang gelas yang berisi teh panas, biasanya tangan kita juga terasa panas. Kira-kira kenapa ya anak-anak? Untuk lebih jelasnya, maka silahkan simak video yang telah Ibu siapkan. Rumus umum dari kalor adalah P sama dengan M dikalikan C dikali delta T. Kemudian kita mengetahui adanya kalor laten. Kalor laten itu apa? Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap oleh suatu zat ketika terjadi perubahan wujud zat. Kemudian kalor laten sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalor lebur, yang mana rumusnya sama dengan kalor beku, dan yang kedua adalah kalor uap, yang rumusnya sama dengan kalor embun. Nah, yang pertama, kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Kemudian ada kalor beku. Kalor beku adalah kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Kemudian ada yang kedua ada kalor uap. Kalor uap adalah kalor yang dibutuhkan untuk satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik bekunya. Yang selanjutnya ada kalor embun. Kalor embun adalah kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Rumusnya untuk kalor lebur dan juga kalor beku adalah L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Kemudian untuk kalor uap dan kalor embun, rumusnya adalah U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U, di mana Q merupakan jumlah kalor atau dapat dikatakan juga kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu zat dengan satuannya joule. Kemudian M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Kemudian C adalah kalor jenis zat, satuannya adalah joule. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. T2 dikurangi T1 dengan satuan Celsius atau Kelvin. Kemudian L adalah kalor lebur, satuannya adalah joule per kilogram. Kemudian U adalah kalor uap, satuannya joule per kilogram. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Untuk lebih pahamnya, Ibu akan memberikan latihan soal. Contoh soal yang pertama adalah pertanyaannya, air bermassa 100 gram
gram, berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Kemudian, jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori. Jika terdapat pertanyaan seperti ini, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah mencari variabel-variabel yang tertera pada pertanyaan. Yang pertama, kita tahu masanya sama dengan 100 gram. Kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Suhu yang kedua sebesar 80 derajat Celcius. Sehingga dapat kita ketahui bahwa delta T-nya yaitu T2 dikurangi T1 sama dengan 80 dikurangi 20 yaitu 60 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah kalor jenis air, yaitu sebesar 1 kal per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor. Berapa kalor yang dibutuhkan? Maka rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Masanya sebesar 100 gram dikalikan C-nya 1 kemudian dikalikan lagi dengan delta T sebesar 60 derajat Celcius. Sehingga Q sama dengan 100 kali 1 kali 60 sebesar 6000 kalori. Seperti itu ya anak-anak. Jika kita jumpai pertanyaan seperti contoh, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang kedua yaitu es bermasa 250 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es sebesar 0,5 kal per gram derajat Celcius dan kalor lebur es sebesar 80 kal per gram, maka tentukan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Untuk soal semacam ini kita harus memahaminya. Step-stepnya itu seperti apa sih? Nah, ketika digambarkan dengan grafik, maka seperti ini. Es bermasa 250 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius. Berarti letaknya di sini. Minus 5 derajat Celcius. Dipanaskan hingga 0 derajat Celcius. Kemudian menentukan kalor yang diperlukan, sehingga rumus yang kita gunakan nanti ada dua. Yang pertama adalah rumus untuk menaikkan suhu es, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian yang kedua adalah rumus untuk meleburkan suhu es atau M kali L. Yang pertama kita menuliskan variabel-variabelnya. Massa sebesar 250 gram. Kemudian suhunya minus 5 derajat Celcius. Suhu awal, suhu akhir yaitu 0 derajat Celcius. Sehingga delta T sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi dengan minus 5 derajat Celcius, yaitu delta T sebesar 5 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis es, CS sebesar 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur LS sebesar 80 kal per gram. Seperti ini. Kemudian setelah itu yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan. Kemudian terdapat dua tahap. Yang pertama yaitu menaikkan suhu es. Seperti yang ada pada gambar, maka
sama dengan M kali C kali delta T. Masanya sebesar 250 gram dikalikan CS-nya 0,5 kal per gram dikalikan dengan suhu S-nya 5 derajat Celcius, sehingga 250 dikalikan 0,5 dikalikan 5 sebesar 625 kalori. Selanjutnya pada tahap yang kedua, maka kita melakukan meleburkan seluruh es. Meleburkan seluruh es dengan rumus T sama dengan M dikalikan LS. Masanya 250 gram dikalikan dengan taruh lebur es 80 kal per gram. Hasilnya yaitu 20.000 kalori. Yang ini menjadi Q1, yang ini menjadi Q2. Kemudian kita jumlahkan keduanya. Kalau total Q sama dengan Q1 ditambah dengan Q2, 625 ditambah 20.000 menjadi 20.625 kalori. Seperti ini ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini juga terdapat asas Black. Asas Black yaitu berbunyi kalori yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalori yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk soal yang ketiga yaitu air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampurkan dengan air yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan massa 300 gram. Kemudian yang ditanyakan tentukan suhu akhir campuran. Maka yang pertama massa air yang pertama adalah 200 gram. Kemudian massa yang kedua 300 gram. Kemudian air dengan air, C air 1 sama dengan C air 2, yaitu sebesar 1 kal per gram derajat Celcius. Kemudian delta T1 suhunya yaitu T min 20 derajat Celcius. Kemudian untuk delta T2 yaitu 90 derajat Celcius dikurangi T. Nah, suhu akhir, T akhir. Untuk soal tipe seperti ini, maka kita menggunakan rumus asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Di mana Q lepas yaitu M2 dikalikan C2 dikalikan delta T sama dengan M1 dikalikan C1 dikalikan delta T1. Masanya 300 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 90 min T sama dengan 200 dikalikan 1 dikalikan 300 dikalikan 90 yaitu 27.000, kemudian dikurangi dengan 300 dikalikan T, 300T, kemudian ini 200 dikali T, 200T, dikurangi 200 dikali 20 yaitu 4.000. Kemudian kita pindahkan di ruas sini menjadi plus 44.000, kemudian ini 200T plus 300T. Kemudian
27.000 ditambah 4.000 yaitu 31.000 sama dengan 500 T. Maka T akhir sama dengan 31.000 dibagi dengan 500. Hasilnya yaitu sebesar 62 derajat Celcius. Maka suhu akhir campuran dari kedua air tersebut yaitu suhu airnya sebesar 62 derajat Celcius dengan rumus asas Planck. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Stay healthy and stay positive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.